Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari yang namanya pergaulan, pertemanan sesama manusia. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita, membimbing kita bagaimana kita bergaul, berteman, mencari teman. Itu dibimbing di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah memberikan permisalan, perumpamaan, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalis salih was-su' kahamil misk wan nafikh al-kir. Fahamilul misk imma yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhu al-kir imma yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan, perumpamaan seorang yang dia berteman dengan orang yang saleh, duduk dengan orang yang saleh, berteman, perumpamaannya seperti hamil mix, yakni orang yang membawa minyak wangi. Nah, ini perumpamaan. Adapun perumpamaan misal dari orang yang duduk berteman bersama orang yang jelek, itu dipermisalkan sebagai nafikh al-kir. Apa itu? Pandai besi. Ini jelas perumpamaan, permisalan yang sangat jauh berbeda. Yang satu
Ya. Orang yang membawa atau penjual minyak wangi, dia akan mendapatkan aroma yang sedap, sedangkan pandai besi kita ketahui memiliki aroma yang tidak sedap. Dikatakan di sini kata Nabi, fahamil mix. Adapun penjual minyak wangi yang membawa minyak wangi itu, imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi engkau akan diberi, wa imma antabta'a minhu, atau bisa jadi engkau membeli darinya, membeli minyak wangi tersebut. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan aroma harum yang sedap. Nah, adapun nafihur al-qir, imma yuhriqa thiyabaka, imma yuhriqa thiyabaka, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu terbakar kalau kamu berteman, duduk bersama pandai besi, ya, yang dia sedang melakukan pekerjaannya. Bisa jadi pakaianmu terkena percikan, ya, atau bolong menjadi bolong. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan aroma yang tidak sedap, aroma yang jelek. Inilah permisalan, perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari perumpamaan, contoh yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memahami bahwasannya teman yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula kepada temannya. Adapun teman yang jelek, sebaliknya akan memudaratkan temannya yang lain. Nah, dan seorang akan diketahui keberadaan orang itu baik atau jelek, itu bisa diketahui dengan siapa teman duduknya, siapa teman duduknya, siapa sahabatnya. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dilihat, dipandang atas agama saudaranya. Siapa teman duduknya? Itu dilihat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, kalau kamu mau melihat seorang, lihat teman duduknya. Apakah teman duduknya itu teman yang baik, yang bisa mengarahkan dia, memberikan dia nasihat, ataukah teman duduknya adalah teman yang jelek? Nah, dilihat teman duduknya. Bahkan seorang penyair juga menyatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi, fakulu qarin bil muqarani muqtadi.
Kata penyair itu, seseorang dilihat, ya, jangan tanya seorang itu tentang jati dirinya. Kamu ini orang baik. Hah? Kamu ini orang baik atau orang jelek? Nah, itu jangan dilihat jati diri seseorang itu, jangan ditanya. Nah, tapi tanyalah an qarinihi, tanya temannya. Teman dia ini siapa? Teman duduknya ini siapa? Oh, teman duduknya si fulan. Nah, diketahui, oh teman duduknya ini orang soleh, ya, orang yang suka melakukan kebaikan, ya, orang yang benci kepada kejelekan, kedzaliman, perkara-perkara yang jelek. Ini dilihat seseorang dengan temannya. Nah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, perumpamaan dengan dua perumpamaan. Tujuannya apa? Untuk mubayyinan anna jalis salih wa jalis su, menjelaskan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Ini diberikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jelas. Nah, yang pertama dikatakan hamil mis, ya, orang penjual minyak wangi yang membawa minyak wangi, alladzi tanfa'u bima ma'ahu minal mis, itu bisa memberikan manfaat dengan apa yang dia bawa dari minyak wanginya. Orang mendapatkan manfaat dari aroma. Setiap orang suka dengan aroma yang sedap, aroma yang wangi. Ya, itu suka, tabiatnya manusia. Nah, sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan seperti itu. Nah, orang berteman dengan teman duduk yang soleh itu perumpamaannya seperti dia duduk bersama penjual minyak wangi. Kenapa? Bisa jadi dia membeli minyak wangi, ya, atau dia mendapatkan minyak wangi, dikasih minyak wangi. Dan paling ringannya, duduk bersama orang yang saleh tersebut yang diperumpamakan dengan penjual minyak wangi, itu akan mendapatkan aroma yang sedap. Bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan, ya. Ketika seorang duduk dengan teman yang soleh, ya, dia mendapatkan, ya, sesuatu yang menyenangkan. Siapa temannya? Oh, si fulan. Si fulan terkenal orang yang soleh. Nah, sebagai contoh, ya, ketika seorang umpama duduk dengan salah seorang yang bernama Musa. Siapa itu Musa? Oh, Musa itu terkenal, ya, dia suka membantu sesama saudaranya, ya, memberikan kemudahan-kemudahan. Musa ini orangnya baik tutur katanya. Musa ini orangnya akhlaknya mulia. Maka ketika ada orang yang bersama Musa, maka oh ini temannya Musa. Berarti dianggap juga seperti Musa. Nah, baik orangnya. Dan sebaliknya, ketika datang orang, siapa itu? Wah, si fulan. Si fulan siapa? Temannya
orang itu. Yang terkenal di kampungnya mungkin orang yang jelek. Nah, maka orang-orang langsung menilai, wah timbul lagi masalah di kampung kita nanti. Sudah satu ini sering buat masalah, ada temannya lagi. Orang langsung menilai seperti itu. Dengan berteman dengan orang yang jelek, langsung dinilai jelek. Padahal orang yang melihat, baru saja melihat. Ya. Bahkan tidak pernah ngobrol. Atau hanya sekedar melihat, langsung orang bisa menilai. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu dilihat, siapa teman duduknya, siapa temannya. Nah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa teman orang itu. Kalau dia temannya orang yang baik, orang yang soleh, tentunya bersama orang soleh. Nah, demikian. Dikatakan di sini, fal khair alladhi yusibahul abd min jalisihi salih ablaq wa afdal min asfar. Orang yang duduk berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, itu keadaannya bahkan lebih utama. Ya, nilainya itu lebih dari sekedar misik, aroma misik. Kenapa nilainya lebih? Karena imma yu'allimuka ma yanfa'uka fi dinika wa dunyaka. Karena orang yang duduk bersama orang yang soleh itu bisa jadi akan memberikan manfaat engkau pada perkara dunyamu, perkara agamamu. Wa an yahdika nasihat, ya, dan memberikan nasihat kepadamu. Ini orang yang soleh, orang yang berteman dengan orang yang soleh bisa memberikan manfaat engkau dari perkara dunia, dari perkara agama, dan bisa membimbing engkau, menasehati engkau. Au yahdharuka min iqamati ala ma yadhurruka, atau memperingatkan engkau dari perkara-perkara yang bisa memudaratkan engkau. Orang yang soleh itu akan mengingatkan ketika temannya melakukan perkara yang jelek, dia ingatkan, awas, hati-hati, awas, ini perkara yang enggak benar. Jangan dilakukan. Ini bermudarat, ini bahaya. Demikian orang yang berteman dengan orang yang soleh. Wa yad'uka ila makarimal akhlaq, dan membimbingmu, mengarahkanmu kepada akhlak yang mulia. Jangan lakukan ini, nanti ya engkau akan jelek akhlakmu. Nanti engkau ya tidak punya kehormatan. Jangan lakukan perbuatan itu. Ini perbuatan yang jelek. Membimbingmu kepada akhlak yang mulia. Biqaulihi wa fi'lihi wa halihi. Demikian pula berteman dengan orang yang baik itu akan membimbingmu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan keadaannya. Bisa jadi, dengan perkataannya. Dia mengatakan sesuatu yang ya membimbing saudaranya. Ini perkara-perkara yang harus kita lakukan. Ya, awas, hati-hati. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan.
perkara-perkara yang jelek, jangan. Atau perbuatannya, dia melakukan perkara-perkara yang diridhoi. Nah. Atau keadaannya selalu membimbing dia. Nah. Sebagai salah satu contoh mungkin ketika seorang mendapatkan masalah, problem, dibimbing oleh teman yang baik. Ya. Sabar, jangan melampaui batas, jangan terlalu bersedih. Dibimbing kesabaran. Nah. Maka kata Asy-Syaikh di sini, fa innal insan majbulatun ala iktida' bi sahibihi wa jalisihi. Karena manusia itu tergantung apa yang dia ikuti dari sahabatnya dan teman duduknya. Sangat berkaitan seorang dengan sahabatnya, dengan teman karibnya, terikat hatinya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, al arwahu junudum mujannadah, faman ta'arrafa minha iktalafa, wa man tanaqara minha ikhtalafa. Kata Nabi SAW, al-arwah junudum mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan satu kesatuan. Bagaikan kesatuan. Fama ta'arrafa, barang siapa yang dia saling kenal, iktalafa, dia akan bertemu, berkumpul. Demikianlah keadaan ruh. Kalau dia saling kenal, saling mengetahui, dia akan berkumpul, bersatu. 6. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa, dan barang siapa yang dia tidak saling mengenal, pasti dia akan berpisah. Tidak cocok dengan si fulan. Tidak mungkin akan bersatu. Enggak cocok. Demikian. 6. Ketika hati ini sudah saling cocok, pasti dia akan bersatu, berteman, bergaul. Tapi kalau sudah tidak cocok, sudah tidak akan bersatu. Maka di sini adalah nasihat yang sangat bagus, agar kita selektif dalam memilih teman. Harus lihat teman. Ini teman yang baik, yang bisa mengarahkan kepada kita kepada kebaikan, Dan hati-hati, ini teman yang jelek, yang akan memberikan kita kejelekan, kemudaratan. Juga jangan kita merasa, saya mampu. Kenapa kamu berteman dengan si fulan? Tujuan saya baik. Saya ingin menasihati dia. Padahal sudah diingatkan, awas, hati-hati, jangan berteman dengan si fulan. Si fulan ini orangnya jelek. Jangan. Dia merasa mampu. Dia merasa bahwasannya saya akan merubah si fulan. Sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Ada seorang yang bernama Imran bin Hittan di masa tabi'in ketika itu, yang terkenal dengan seorang yang semangat, semangat dalam menuntut ilmu.
seorang yang terkenal di atas sunnah, namun qaddarallah wa ma syaa fa'al, dia menikah dengan sepupunya yang bernama Hamnah. Yang sepupunya ini memiliki pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij, pemikiran menyimpang. Ya. Yang menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, sudah diperingatkan oleh teman-temannya. Imran ibn Khitan itu diperingatkan oleh teman-temannya. Jangan. Ya, hati-hati. Dia merasa saya akan merubah pemikiran yang ada pada wanita itu. Walhasil dia menikah. Dan yang terjadi, ya, bukan dia menasehati, bahkan dia mengikuti pemikiran Khawarij yang ada pada si wanita tadi. Ini sebuah ibrah, sebuah pelajaran bagi kita. Nah, sehingga kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. Dia tahu kadar dirinya. Nah, tidak tertipu. Saya mampu, saya bisa menasihatinya. Jangan. Sudah, hati-hati. Kalau sudah dikatakan hati-hati, si fulan teman yang tidak baik, teman yang jelek, jauhi, tinggalkan. Sudah. Nah, demikian. Benar yang dikatakan Nabi, al-arwah junudum mujannada. Nah, ruh itu, jiwa itu seperti satu kesatuan. Dia akan berkumpul dengan yang sama. Ya. Dia akan berkumpul dengan yang sejenisnya, yang sama. Nah, burung merpati berkumpul dengan burung merpati. Karena dia sejenis, sama. Nah, jangan burung berkumpul dengan kucing. Akan tentunya bermudarat. Nah, demikian. Bahkan perkara mencari teman ini, berteman ini termasuk bagian dari agama. Yang namanya pertemanan ini adalah bagian dari agama. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, nasihatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Sabarlah jiwamu. Bersabarlah. Terus tetapkan jiwamu bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa taala, menyeru Rabb-Nya di waktu pagi dan di waktu petang. Terus bersama mereka, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb-Nya. Sabarkan jiwamu. Kepada orang-orang tersebut, yuriduna wajhah, yang hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan
engkau palingkan pandanganmu kepada orang-orang yang keinginannya hanya kehidupan dunia. Jangan palingkan. Nah. Dan jangan ikuti dari orang-orang yang selalu hatinya kami lalaikan untuk mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya perkara mereka itu adalah kacau. Nah. Maka dari ayat ini dikatakan bahwasannya perkara memilih teman adalah perkara dari perkara agama. Termasuk bagian dari agama. Sehingga seorang harus selektif dalam mencari teman. Nah. Jangan sampai dia menyesal di kemudian hari. Jangan sampai dia menyesal di kemudian hari. Karena pertemanan dengan orang-orang yang jelek, akhirnya dia menyesal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan tentang orang-orang yang mereka menyesal karena sudah berteman dengan teman yang jelek. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Nah, pada hari di mana orang-orang yang zalim itu menggigit jarinya. Orang-orang zalim menggigit jarinya. Mereka katakan, "Ya laitani, wahai duhai celakanya saya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aku tidak mengambil jalan bersama Rasul. Nah. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai sekiranya dahulu aku tidak jadikan si fulan itu sebagai teman. Nyesal dia. Seandainya dulu ketika saya diingatkan, saya diperingatkan akan jeleknya si fulan, itu saya mau mendengarkan nasihat orang yang memberikan nasihat, niscaya aku tidak seperti ini. Duhai, seandainya dulu aku tidak jadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh fulan telah menyesatkanku dari peringatan. Setelah datang ke peringatan kepadaku, ternyata dia menyesatkan. Nah, ini penyesalan yang tiada arti. Nggak ada artinya penyesalan ketika itu. Maka sebelum datang penyesalan itu, mari kita perhatikan teman kita. Cari teman yang bisa membimbing, memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, akhlak kita, adab kita. Cari teman yang soleh, teman yang baik. Tinggalkan teman yang jelek, yang akan membuat kita menyesal kelak, yang akan membuat kita terhina. Jauhi teman yang jelek. Nah, terakhir,
dinasihatkan di sini bahwasannya teman yang jelek, teman merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman yang baik itu merupakan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Syekh, kana min a'dhamin ni'amillah ala 'abdil mu'min ayyuwafiqa li sahabatil akhyar. Sesungguhnya sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang mukmin, Allah berikan taufik dia mendapatkan teman yang baik. Ini merupakan nikmat terbesar bagi seorang mukmin. Maka kita memohon kepada Allah dan berdoa agar Allah memberikan kita taufik yang besar berupa teman yang saleh, teman yang baik. Dan sebaliknya, wa min uqubatihi li 'abdi, dan merupakan iqab, merupakan suatu iqab ketika Allah Subhanahu wa taala ayyabtaliyahu bi suhbati asyrar. Allah Subhanahu wa taala berikan teman yang jelek. Ini merupakan suatu iqab bagi seseorang. Ketika diberikan teman yang jelek, ketahuilah itu merupakan iqab. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadikan kita nasihat bagi kita agar kita pandai-pandai mencari teman dan agar kita berhati-hati ya berteman dari teman yang jelek yang akan membawa kepada kehinaan. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun kesalahan dan kekeliruan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.